berjudul Minder. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan seorang wanita yang sedang terbaring di tengah jalan. Tidak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas keberadaannya pun disadari oleh seorang pengemudi. Alhasil, pengemudi itu langsung menanyakan kondisinya dan juga menawarkannya tumpangan secara gratis. Selama perjalanan, mereka berdua mengobrol satu sama lain sambil melintasi sebuah wilayah yang benar-benar tidak terlihat seperti kota hidup. Di tengah-tengah kehampaan dari kota ini, diketahui sudah identitas satu sama lain, yang dimana si perempuan bernama Lisa dan si laki-laki bernama Adam. Lalu, Lisa bercerita bahwa ia baru saja pulang dari pemakaman anak perempuannya yang harus meninggal di hari ulang tahun. Tapi, untuk alasan kenapa ia bisa berada di tengah jalan, Lisa sama sekali tidak bisa mengingatnya. Seiring bercerita, Lisa pun tidak sengaja mendengar sebuah radio yang sedang tersiar dan diinformasikan bahwa baru saja terjadi pembunuhan sadis terhadap 2 orang perempuan. Ciri-ciri pelakunya antara lain berambut pendek, berkulit putih, dan juga memiliki tato salib di tangan kanannya. Namun sial, Adam malah ngerem mendadak begitu aja sampai-sampai membuat mereka tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Lisa sudah menyadari kalau ia sedang berada di suatu tempat yang begitu asing. Dengan kostum khusus dan juga kondisi pergelangan tangan yang sudah dipasang dengan timer, Lisa tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kejelasan, dan juga tidak ada satu orang pun. Lisa yang awalnya kalem langsung berubah menjadi frustasi. Bagaimana mungkin bisa keluar dari tempat ini jika seluruh sudut sudah dilapisi dengan struktur yang sangat kuat? Sampai suatu ketika, salah satu pintu di ruangan tersebut mulai terbuka secara tiba-tiba. Nampak jelas sebuah lubang yang begitu panjang dan terdapat jalan keluar di penghujung lorong yang tentunya membuat si Lisa bersemangat. Awalnya sih memang biasa-biasa aja dan gak ada masalah sama sekali ya. Tiba-tiba tembok di dalam lorong itu malah bergeser dalam sekejap dan memblokir jalan keluar. Lisa mau gak mau harus melewati sebuah lorong yang lebih sempit dari sebelumnya. Dengan kondisi sesempit itu, gua jamin yang buncit-buncit udah pada engep duluan. Sudah selesai melewati ruang tersebut, Lisa kali ini harus menghadapi sebuah lorong warna-warni yang sama sekali tidak terlihat sulit bagi dirinya. Namun ternyata lorong ini memiliki fungsi seperti mesin hidrolik yang mampu mengepres apapun sampai gepeng. Dengan jarak sejauh itu, untung saja Lisa masih bisa lolos dengan selisih waktu sepersekian detik. Ya, meskipun ia ujung-ujungnya berhasil, tapi Lisa sudah merasa frustasi dengan kondisi ini. Ia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan, apalagi ia juga tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Kemudian, Lisa kembali dihadapkan dengan sebuah lorong panjang dan terlihat seseorang yang sedang berbaring di tengahnya. Usut punya usut, ternyata orang itu bukanlah manusia, melainkan itu adalah sesosok mayat yang sudah hangus terbakar. Belum diketahui pasti apa yang membuatnya bisa terbakar seperti itu, tapi yang jelas Lisa pun harus menggeser jasad tersebut secara perlahan. Sialnya, bagian tubuh dari jasad itu sudahlah rapuh serapuh-rapuhnya, dan hal itu membuat Lisa sedikit kerepotan. Tapi lagi-lagi, baru aja ia berhasil melewati mayat tersebut, lorong yang ada di depannya malah tertutup dengan sendirinya. Pada posisi inilah, timer di tangannya pun sudah menunjukkan waktu yang tersisa 1 menit lagi, dan hal itu membuat pemantik api langsung tertrigger di sepanjang lorong. Meskipun begitu, terdapat juga sebuah tempat yang sudah disediakan secara gratis untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Ya, bisa dibayangkan kalau Lisa telat 1 detik saja, bisa dipastikan tubuhnya langsung berubah seperti mayat tadi. Di saat sesi pembakaran sudah lewat, Lisa kembali diharuskan untuk melanjutkan perjalanan yang sudah pasti tidak bisa ditebak sama sekali. Lagi-lagi, lorong tersebut langsung menyempit begitu saja, dan posisi tubuh Lisa sama sekali tidak mendukung untuk membuatnya bergerak. Ditambah lagi, timer yang ada di tangannya juga mulai kembali normal dan menyisakan waktu 10 menitan. Tapi ya mau gimana juga, nggak ada cara lain selain terus bergerak dengan tubuh yang terlentang pada saat itu.
Kali ini, Lisa pun harus menghadapi lagi sebuah kubahan air yang tidak jelas digunakan untuk apa. Tidak perlu berpikir lama, Lisa pun langsung menyebur ke dalam air tersebut dan ia sebisa mungkin harus menahan nafas sambil mencari sebuah permukaan. Ternyata masih belum juga, yang dimana Lisa langsung diguyur air sederas-derasnya. Sampai-sampai lorong itu pun hanya menyisakan sedikit permukaan bagi Lisa untuk bernafas. Naik turunnya cobaan yang sama sekali tidak bisa ditebak, membuat Lisa bertanya-tanya siapa yang melakukan ini semua. Apalagi ia pun mulai ditemukan dengan sebuah lorong yang penuh sekat dan berkelok-kelok. Namun karena beradu cepat dengan waktu, Lisa pun bergerak segesit mungkin dan ia pun harus dihadapkan lagi dengan lorong yang dipenuhi cairan asam. Dengan ruang gerak yang terbatas, Lisa merangkak selayaknya laba-laba sambil berusaha menghindari cairan tersebut. Namun naas, di penghujung jalan ia malah ceroboh dan hal itu membuat salah satu lututnya harus terkelupas. Detik demi detik terus berganti, Lisa pun mulai mendengar suara teriakan dari seorang laki-laki yang berada di bagian bawah. Ternyata suara itu memang berasal dari seseorang yang mengalami nasib serupa seperti Lisa. Pria itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak bisa keluar dari tempat ini dan dia terus terjebak di setiap waktunya. Sampai suatu saat, waktu pun sudah tersisa 50 detik lagi yang tentunya membuat pemantik api akan terpicu pada saat itu. Di situasi inilah hanya terdapat satu tempat berlindung untuk mereka berdua, yang dimana mereka pun langsung berebutan untuk mendapatkan tempat tersebut. Tapi apa boleh buat, pria itu harus kalah saing oleh Lisa dan ia harus menerima sebuah kenyataan sebentar lagi. Yang bikin kaget, Lisa pun baru sadar kalau di tangan pria itu terdapat sebuah tato salib dan bisa dipastikan kalau orang tersebut merupakan Adam. Entah kenapa ia juga bisa berada di tempat ini, tapi yang jelas Adam harus tewas mengenaskan dengan tubuh yang tersembur oleh api. Beberapa lama setelah itu, Lisa pun tersadar dari pingsannya dan ia disambut oleh sebuah kepala bermata lensa yang sama sekali tidak terlihat baik. Namun, perilakunya justru berbeda 180 derajat dan ia malah berniat untuk mengobati Lisa. Tidak sampai di situ, ia juga membawa Lisa ke sebuah peristiwa yang dimana Lisa sedang ditusuk-tusuk oleh seorang pria. Dan sudah jelas, pria itu bukanlah Adam, melainkan pria yang berbeda pada saat situasi kejadian. Akibat peristiwa itu, Lisa pun tidak sengaja melihat setitik cahaya dari langit yang seolah-olah ingin menjemputnya. Dari scene ini sih, gue berani jamin kalau setiap penonton langsung menebak bahwa Lisa sudah diculik oleh komplotan alien. Ya, tapi bisa gue pastikan kalau asumsi itu semua sama sekali tidak benar. Segala hal nantinya akan gue jelaskan di akhir film dan semoga kalian bisa menunggu ya. Kali ini, ia harus menghadapi lagi sebuah baling-baling yang terus bergerak ke arahnya. Dengan cepat, Lisa pun bergerak mundur dan beruntungnya ia berhasil menghindar dari baling-baling tersebut. Akan tetapi, Lisa tidak boleh bersenang hati terlebih dahulu karena ia langsung mendengar suara misterius dari lorong bagian atas. Dan benar saja, sosok itu memiliki gerak-gerik yang tidak terlihat seperti manusia, melainkan sebuah makhluk jadi-jadian. Mau gak mau, Lisa pun langsung bergerak secepat mungkin untuk menghindari kejaran makhluk tersebut, dan beruntungnya ia langsung dihadapkan dengan sebuah jalan berkelok. Ya, apa boleh buat, makhluk itu pun tidak bisa lewat sama sekali dan Lisa berhasil lolos untuk kali ini. Dengan waktu yang terus berjalan, Lisa pun disuruh memilih satu lorong dari dua buah lorong yang berada di hadapannya. Tentu momen ini bukanlah momen yang enak karena Lisa harus mempertaruhkan pilihannya pada saat itu. Yang ujung-ujungnya ia pun memilih untuk melintasi lorong sebelah kiri. Kemudian, atas pilihannya itu, Lisa langsung dihadapkan dengan sebuah ruangan bertembok putih yang mampu menunjukkan segala peristiwa yang pernah ia hadapi. Dimulai dari peristiwa di saat ia baru saja lahir, di saat ia sudah remaja, dan segala peristiwa yang pernah terjadi selama hidupnya. Bahkan, kematian anaknya juga terlihat jelas di ruangan tersebut yang membuat Lisa terus menyalahi dirinya sendiri. Hanya saja, tidak lama dari itu, si makhluk jadi-jadian kembali muncul di ruangan tersebut yang lagi-lagi Lisa harus melanjutkan perjalanan. Pada titik inilah, Lisa mulai melihat sebuah jalan keluar di ujung lorong yang tentunya akan menjadi akhir dari penderitaannya.
Dengan segala waktu yang ada, Lisa masih harus menghadapi duri-duri tajam yang sudah terpasang sebelum pintu keluar. Apalagi, waktu yang tersisa tidaklah cukup sama sekali untuk menyelamatkannya. Alhasil, Lisa cuma bisa pasrah pada saat itu dan ia sudah tidak sanggup untuk bertahan hidup. Namun anehnya, Lisa masih saja dibiarkan untuk lolos pada saat itu yang seharusnya ia sudah tewas terbakar seperti Adam. Tapi entah kenapa, Lisa masih dibiarkan selamat begitu saja dan ia kembali berpindah ke suatu tempat. Tidak lain tidak bukan, tempat ini merupakan tempat yang sama seperti apa yang sudah kita lihat di awal film. Merasa sudah terjebak dan tidak ada lagi harapan yang pasti, Lisa pun pasrah aja sambil merenung tentang kesalahannya. Di saat ia merasa putus asa itulah, makhluk bermata lensa pun langsung muncul dalam sekejap untuk mengobati luka-luka yang sudah diterima oleh Lisa. Dari momen ini, Lisa mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan atau belum ia sadari sama sekali. Tentu dari segala penderitaan yang sudah ia hadapi, ia pun mulai belajar banyak dan sangat sanggup untuk melintasinya sekali lagi. Yang pada akhirnya, Lisa mempunyai rencana untuk melepaskan timer di pergelangan tangannya menggunakan cairan asam. Dan benar saja, keputusan Lisa memanglah tepat pada saat itu, yang dimana ia mulai menemukan jawaban bahwa semua ini bukan lagi tentang waktu. Dan jika kita perhatikan lebih lanjut, maka gambar ini akan menunjukkan arah jalan berupa kanan, kiri, kiri, dan kanan. Walaupun pada kenyataannya, di tengah-tengah perjalanan tersebut, ia masih saja harus diganggu oleh makhluk jadi-jadian. Namun setidaknya, untuk perjalanan kali ini, Lisa jauh lebih siap serta lebih yakin bahwa ia akan berhasil keluar dari tempat ini dan menemukan sebuah jawaban. Sayangnya, sebelum itu semua, ia pun harus melewati lagi sebuah tempat berwarna merah yang sama sekali belum pernah ia hadapi. Setelah dimasuki, tempat ini benar-benar terlihat seperti organ dari suatu makhluk yang sangat besar. Sedangkan di luar organ itu, terdapat banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah menyadari kehadiran Lisa. Mereka terlihat tidak senang dengan keberadaan Lisa yang ada di dalam sampai-sampai membuat mereka berontak. Tapi sialnya, di bagian organ yang lain malah terdapat si makhluk jadi-jadian yang sedang rebahan. Ya, mau gak mau, Lisa pun kabur secepat mungkin sambil membawa sebuah timer yang tadinya sempat ia lempar. Namun ternyata, untuk kali ini pemantik api sama sekali tidak berfungsi dan Lisa harus bertatap muka dengan makhluk tersebut. Untung saja, Lisa masih memiliki akal sehat yang dimana ia menggunakan kepala dari makhluk itu sebagai beban pijakan atas pergerakan tembok yang terus bergeser. Kemudian, setelah bersusah payah melewati lorong demi lorong, kali ini Lisa pun dihadapkan dengan dua pilihan terakhir. Yang sudah jelas, ia harus mengikuti tanda di tangannya dan mengambil lorong sebelah kanan. Yang benar saja, di lorong inilah terdapat sebuah jalan keluar tanpa dipenuhi lagi oleh sebuah cobaan. Namun faktanya, dugaan Lisa sangatlah keliru dan ia masih harus menghadapi 3 buah pisau yang terus bergerak secara bergantian. Pisau yang pertama berhasil ia lewati, pisau yang kedua berhasil ia lewati, dan begitu juga dengan pisau yang ketiga. Ya, meskipun pada kondisi ini, ia harus merelakan sebagian telapaknya pada saat itu. Namun ternyata yang lebih parah, jalan keluar yang ia lihat bukanlah benar-benar jalan keluar, melainkan hanyalah sebuah jendela transparan yang tidak bisa ditembus sama sekali. Namun tiba-tiba, gak lama setelah itu, tembok yang ada di hadapannya pun mulai terbuka dalam sekejap dan membuat dirinya melayang ke atas. Dari sinilah, Lisa langsung berpindah lagi ke sebuah tempat yang begitu indah tanpa adanya luka yang berarti. Bahkan, anaknya yang sudah meninggal pun juga turut hadir untuk menemani dirinya pada saat itu. Dengan kata lain, tempat yang dihuni oleh Lisa bersama anaknya untuk kali ini bukanlah lagi sebuah bumi yang kita kenal, melainkan tempat ini adalah sebuah penantian dari akhir kehidupan, yaitu surga.
Oke, buat kalian yang masih penasaran, gue akan jelasin penjelasan dari film ini sebaik mungkin ya. Pada intinya sih, Lisa ini sebenarnya merupakan korban pembunuhan di saat ia baru saja pulang dari pemakaman anaknya. Memang tidak dijelaskan pria itu siapa, tapi menurut gue pria itu adalah suaminya dan Lisa terus dijadikan kambing hitam atas kematian anak mereka. Dari situlah, Lisa sebenarnya tidak lagi hidup, melainkan nyawanya sudah disambut oleh seorang malaikat yang berbentuk setitik cahaya. Tapi ternyata Lisa tidak benar-benar langsung dibawa ke tahap pencarian, melainkan ia sengaja dibawa ke alam baka terlebih dahulu. Di alam itulah Lisa pun dipertemukan dengan Adam yang pastinya sudah tewas karena sempat menjadi buronan ketika ia masih hidup. Pada tempat berikutnya, lorong demi lorong yang dilewati oleh Lisa menggambarkan bagaimana kehidupan manusia di saat mereka baru memulai perjalanan hidup. Dimulai dari berbagai rintangan yang terus menghambat keyakinan mereka, naik turunnya ritme kehidupan, berkelok-keloknya rintangan yang harus dihadapi oleh manusia, serta berbagai cobaan dengan segala bentuk. Berpacu dengan waktu, digambarkan kebanyakan manusia terus mengeluh dan mengeluh tanpa memperhatikan bahwa waktu tersebut terus berjalan. Pada poin inilah kita diberikan sebuah kesadaran bahwa mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa terkecuali gagal segagal-gagalnya. Dan jelas, hal itu tergambar dari sosok mayat yang sudah ditemui oleh Lisa. Kondisi dari mayat itulah secara tidak langsung sudah memberikan kita sebuah gambaran bagaimana jadinya jika manusia yang menyerah dengan keadaan di saat waktu terus berjalan. Yang tentunya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup dan berujung tidak mendapatkan kebahagiaan di alam berikutnya. Sama juga halnya dengan Adam yang sempat membunuh orang di kehidupan nyata dan ia tidak berakhir bahagia pada tahap pencarian. Gambaran dari orang-orang yang tidak berakhir bahagia langsung ditempatkan ke sebuah tempat khusus yang bisa dibilang siksaan neraka. Yang dimana di dalam film ini hal tersebut terlihat jelas dengan orang-orang yang ditempatkan ke sebuah tempat misterius. Dari situlah mereka baru menyesal atas apa yang sudah mereka perbuat sewaktu masih hidup, sampai-sampai mereka merasa iri dengan keberadaan Lisa yang tidak ditempatkan bersama mereka. Bagaimana tidak iri? Lisa seharusnya sudah tewas di saat ia baru saja melintasi kawat berduri. Tapi ya tetap saja, ia tidak seharusnya berakhir dalam keadaan seperti itu, karena memang jalannya Lisa sudah dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan penghukuman seperti mereka. Ditambah lagi dengan kondisi diri yang sudah lebih kuat setelah menghadapi itu semua, dan juga dukungan dari sosok misterius berwujud menyeramkan. Yang ternyata sosok tersebut memiliki hati yang begitu mulia. Bisa dibilang sosok ini menggambarkan sebuah harapan di dalam kehidupan kita yang terkadang kehadirannya sendiri selalu kita pertanyakan. Tidak hanya sampai di situ, di suatu ruangan bertema putih-putih, Lisa pun diperlihatkan apa saja yang sudah ia lewati semasa hidupnya. Segala cerminan atas apa yang sudah ia perbuat semasa hidup itulah yang akan menjadi pertimbangan bagi Yang Maha Kuasa. Yang pastinya di dalam film ini, hasil dari pertimbangan itu sudah ditentukan dengan sebuah petunjuk yang berada di pergelangan tangannya sedari awal. Orang-orang seperti Lisa yang tidak pernah melakukan hal-hal terlarang semasa hidupnya akan lebih dipermudah serta dibantu untuk mendapatkan akhir yang bahagia. Pada dasarnya sih, film ini secara lebih dalam memang bicara tentang sisi religius. Lebih tepatnya, setiap scene dari film ini menggambarkan bagaimana sebuah proses panjang dari seorang manusia untuk bisa bertemu dengan Sang Pencipta atau bisa sampai ke surga. Dimulai dengan penderitaan demi penderitaan yang luar biasa, baik dari segi fisik maupun mental semasa hidupnya. Ya, semoga sih kalian bisa mengambil poinnya dan juga semakin mengerti dengan penjelasan yang sudah gua sampaikan ya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Minder 2020. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.